Get in the rocket! No! We won't let you destroy this world! Can't die! Venom atau simbiot adalah alien yang berasal dari luar angkasa. Pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man di tahun 1984. Host pertama Venom adalah Spider-Man itu sendiri. Sampai akhirnya mereka pisah dan Venom menempel ke beberapa host lain. Salah satu yang paling terkenal adalah Eddie Brock di Spider-Man ketiga dan di film solo Venom. Nah, setelah sukses meraup keuntungan lebih dari 12,3 triliun, Sony pun akhirnya merencanakan proyek sequel dari Venom ini, yaitu Venom kedua. Film kedua yang digarap oleh Andy Serkis tersebut bakal kembali menampilkan aksi Tom Hardy sebagai Eddie Brock alias Venom. Woody Harrelson pun dikabarkan akan terlibat di dalam film Venom ini sebagai Carnage yang menjadi pilihan utama dari sang antihero. Namun kabarnya selain Carnage dan Venom, ada simbiot lain yang bakal ikut muncul ke dalam film ini. Nah, berikut ini adalah 5 simbiot yang diprediksi muncul di dalam film Venom kedua. Langsung saja guys, kita let's go. Five. Hi, Eddie. Yang pertama, si Venom. Buat kalian yang sudah nonton film pertamanya, pasti sadar kalau di bagian akhir di filmnya, kita diperlihatkan dengan sosok Venom. Tapi, dalam wujud wanita. Sosok tersebut dalam versi komiknya merupakan simbiot si Venom yang menggunakan tubuh Annie Waging sebagai inangnya. Kemampuan yang dimiliki oleh karakter yang satu ini sebenarnya sangat mirip dengan Eddie Brock saat berubah menjadi Venom. Contohnya adalah kekuatan yang melebihi manusia biasa. Soalnya, Annie Waging juga menggunakan simbiot yang sama saat bertransformasi menjadi si Venom. Nah, mengingat Michelle Williams selaku pemeran Annie Waging akan muncul dalam film keduanya, maka tidak menutup kemungkinan kalau kita akan melihat aksi dari si Venom lagi. Bahkan, kemungkinan besar sosok simbiot yang menyelamatkan Eddie Brock dalam video tersebut adalah si Venom. Hi, Eddie. Four. 2. Tucson. Pada film pertamanya, kita sebenarnya sudah diperkenalkan oleh beberapa simbiot lain selain Venom serta Riot yang menjadi villain utamanya. Salah satu sosok simbiot tersebut adalah Tucson yang pada versi komiknya digambarkan sebagai simbiot yang berwarna merah, layaknya Carnage. Namun, ada perbedaan mendasar antara Tucson dan Carnage, yakni dari segi moral. Jika Carnage digambarkan sesosok karakter yang liar dan jahat, maka Tucson lebih bersifat kebalikannya. Hal ini dikarenakan inang dari Tucson merupakan seorang polisi bernama Patrick Mulgan, sehingga memiliki etika yang lebih tinggi dibandingkan simbiot lainnya. Aktor Reid Scott sempat dikabarkan akan berperan sebagai Tucson pada film pertamanya, meskipun pada akhirnya tidak jadi muncul. Namun, bisa saja Scott justru dimunculkan pada sequelnya nanti, sebab Tucson menjadi salah satu simbiot yang ditakuti oleh Carnage, dan tentunya bisa membantu Venom untuk melawannya. 3. 3. Anti-Venom. Selain Tucson, ada juga simbiot lain yang juga ditakuti oleh Carnage, yaitu Anti-Venom. Pasalnya, simbiot yang berwarna putih dan hitam ini bisa menghilangkan kemampuan yang ada dari sosok Cletus Kasady sebagai Carnage. Anti-Venom cukup menyentuh lawannya untuk membuat sang inang sembuh dari pengaruh simbiot. Karakter yang satu ini pertama kali muncul The Amazing Spider-Man versi 569 pada tahun 2008. Simbiot tersebut tercipta karena Venom ingin bergabung kembali dengan Eddie Brock yang saat itu mengidap penyakit kanker. Namun, ternyata kanker yang ada di tubuhnya tersebut justru menjadi satu dengan Venom dan
melahirkan simbiot dengan kemampuan menetralisir kekuatan super lainnya yang bernama Anti-Venom. Meskipun pada versi filmnya, Eddie tidak mengidap penyakit kanker, tapi pihak Sony bisa saja menyajikan konsep lain untuk menghadirkan sosok Anti-Venom di sequelnya. Apalagi, Anti-Venom bakal menjadi sosok yang akan memudahkan Eddie Brock dalam mengalahkan Carnage di Venom 2 nanti. Two. 4. Ada Peck. Dalam film pertamanya, kita sudah ditampilkan dengan beberapa wujud simbiot, walaupun belum bergabung dengan inangnya. Selain Tucson, ada juga simbiot bernama Peck yang muncul secara sekilas dalam filmnya. Mengingat, pada film pertamanya, kita belum ditampilkan dengan wujud utuh dari Peck. Bisa saja, pada sequelnya nanti, kita bakal dimunculkan dengan sosok tersebut. Dalam versi komiknya, inang dari Peck merupakan prajurit bayaran dari Life Foundation yang bernama Carmack. Di sequelnya nanti, mungkin saja Carl memburu Eddie Brock yang masih menjadi sosok Venom. Soalnya perusahaan Life Foundation yang membayarnya adalah perusahaan yang telah melakukan percobaan terhadap para simbiot tersebut, termasuk Venom. 1. 5. Hybrid. Di film pertamanya, kita diperkenalkan dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan yang bernama Life Foundation. Perusahaan tersebut pun dalam versi komiknya pernah melakukan percobaan terhadap sejumlah simbiot yang kemudian melahirkan beberapa simbiot jenis baru. Salah satunya adalah simbiot berwarna merah yang bernama Hybrid. Sebagai hasil eksperimen dari lab, Hybrid menjadi salah satu subjek percobaan yang paling kuat di antara yang lainnya. Karakter yang pertama kali muncul pada tahun 1992 ini memiliki kekuatan yang merupakan hasil gabungan dari simbiot lainnya, termasuk Venom dan Riot, sehingga dia bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi sebuah senjata yang mematikan. Sosok ini bisa saja dimunculkan pada sequelnya, mengingat tidak banyak yang kita ketahui tentang subjek percobaan dari Life Foundation. Bahkan, bisa saja Hybrid justru menjadi villain utama di filmnya, sehingga membuat Venom dan Carnage bekerja sama buat mengalahkannya. Tentunya, kalau hal ini benar-benar diterapkan, maka akan menjadi sebuah plot twist di filmnya nanti.